Selamat datang di channel Marimo-kun. Di sini kita akan menyelami petualangan epik dan tak terlupakan dari dunia One Piece, tempat Monkey D. Luffy dan kru topi jerami berlayar menantang arus untuk mencari One Piece dan mewujudkan impian menjadi Raja Bajak Laut. Setiap pulau yang mereka kunjungi membawa kisah yang penuh dengan pertarungan, misteri, dan rahasia besar tentang dunia yang penuh keajaiban ini. Dalam setiap video, Marimo-kun akan mengupas karakter-karakter ikonik, kekuatan buah iblis yang unik, dan strategi pertempuran dari setiap arc yang penuh ketegangan. Bersiaplah untuk menelusuri teori-teori mengejutkan dan fakta-fakta menarik yang mungkin belum kamu ketahui. Jadi, pastikan kamu sudah siap untuk menjelajahi dunia penuh warna dan petualangan yang luar biasa ini bersama kami. Jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya, agar kamu tidak ketinggalan setiap update terbaru tentang dunia One Piece. Baiklah, mari kita mulai. Setelah peristiwa yang terjadi di chapter sebelumnya, kisah kali ini dimulai dengan menampilkan New Marineford, pusat kekuatan angkatan laut yang kini menjadi tempat berkumpulnya para marinir terbaik atas panggilan dari Akainu. Sebagian dari mereka adalah tokoh-tokoh yang telah dikenal sebelumnya, sementara sebagian lainnya merupakan karakter baru yang menarik perhatian. Di sana juga terlihat 3 admiral utama, termasuk Ryokugyu, yang berbincang dengan Fujitora. Dengan nada penasaran, Ryokugyu bertanya alasan dibalik keputusan Akainu mengumpulkan begitu banyak pasukan elit secara bersamaan. Namun, di sisi lain, ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena Fujitora akhirnya bisa kembali ke markas besar. Sebelumnya, setelah insiden yang terjadi di kerajaan Dressrosa, Akainu sempat marah besar dan melarang Fujitora memasuki markas, sehingga ia hanya bisa mendatangi Mary Joyce untuk sementara waktu. Walaupun Ryokugyu dan Fujitora kerap kali memiliki perbedaan pandangan hingga terlibat dalam perselisihan, namun pada akhirnya mereka tetaplah rekan seperjuangan yang memiliki tujuan sama. Fujitora pun menjelaskan bahwa alasan utama Akainu mengumpulkan mereka adalah karena adanya misi besar yang harus segera dijalankan. Saat para marinir tengah membicarakan hal ini, Akainu akhirnya muncul dan seketika seluruh perhatian tertuju padanya. Tanpa bertele-tele, Akainu langsung menjelaskan bahwa pertemuan ini diadakan untuk membahas pergerakan besar-besaran angkatan laut dalam waktu dekat. Rapat berlangsung secara efisien dan cepat, mengingat Akainu adalah sosok pemimpin yang tidak suka berbelit-belit. Ada 3 poin utama yang menjadi fokus diskusi dalam pertemuan tersebut. Pertama, Angkatan Laut akan mengirim pasukan ke Elbaf dengan beberapa misi penting. Di antaranya, membantu kesatria suci yang diketahui telah berada di sana, menangkap kelompok bajak laut topi jerami, serta mencari keberadaan Jaguar de Saul, yang kabarnya telah membangun sebuah perpustakaan berisi buku-buku berharga yang tersembunyi. Kedua, Angkatan Laut akan mengambil tindakan serius terhadap organisasi Cross Guild yang semakin meresahkan karena memberikan bounty bagi para marinir. Keberadaan mereka telah menyebabkan meningkatnya serangan terhadap pasukan Angkatan Laut, mengingat kini tidak hanya bajak laut yang memburu mereka, tetapi juga warga sipil yang tergiur dengan hadiah tersebut. Hal ini jelas membuat tugas marinir semakin sulit, karena mereka harus selalu waspada terhadap kemungkinan serangan mendadak dari siapapun. Ketiga, Angkatan Laut berencana menambah personel untuk memperkuat pemerintah dunia dalam menghadapi pasukan revolusi. Dalam rencana ini, para Vice Admiral akan ditempatkan di bawah komando 3 Admiral utama dan mereka akan diperbolehkan membawa Seraphim yang saat ini sedang dipindahkan dari Pulau Egghead ke New Marineford. Akainu menegaskan bahwa misi kali ini adalah langkah besar bagi Angkatan Laut dan setiap orang harus menjalankan tugasnya dengan sempurna. Bahkan, jika situasi menjadi sangat kritis, Akainu menyatakan bahwa ia sendiri tidak akan ragu untuk turun tangan langsung. Meskipun jabatannya sebagai Fleet Admiral biasanya menuntutnya untuk tetap berada di garis belakang. Pernyataan ini menunjukkan betapa seriusnya operasi kali ini, yang tidak boleh berujung pada kegagalan. Sementara itu, cerita beralih ke Pulau Elbaf, di mana Luffy dan Loki tengah terlibat dalam perdebatan sengit. Namun, perdebatan mereka segera terhenti ketika pasukan kerajaan tiba dengan niat untuk menangkap dan merantai Loki kembali. Tidak ingin ditangkap lagi, Loki langsung melawan mereka dengan palu Raknir, menunjukkan bahwa ia tidak akan menyerah begitu saja.
Luffy pun memperingatkan Loki bahwa saat ini bukanlah waktu yang tepat untuk bertengkar, karena ia merasakan aura jahat yang berasal dari dalam kastil, yang bisa menjadi ancaman yang lebih besar. Sayangnya, komandan pasukan raksasa tidak senang dengan keberadaan Luffy dan enggan diperintah oleh seorang manusia. Tanpa basa-basi, ia mencoba menyerang Luffy, yang dianggap bersekongkol dengan Loki. Namun, Luffy dengan cepat mengaktifkan Hausoku Haki, yang langsung membuat banyak prajurit raksasa tunduk tak berdaya. Kejadian ini mengejutkan semua orang, termasuk Loki sendiri. Para raksasa yang melihat kemampuan Luffy bahkan membandingkannya dengan Shanks, mengingat tingkat kekuatan Hausoku Haki yang ia tunjukkan hampir setara dengan Haki Shanks. Mereka bahkan mengklaim bahwa ini bukan sekadar Haki Raja, melainkan telah mencapai tingkat yang disebut sebagai Haki Dewa. Di tempat lain, cerita berpindah ke Pulau Hachinosu, di mana beberapa agen CP0 tiba untuk bertemu dengan Marshal D. Teach alias Blackbeard. Sebelumnya, Blackbeard telah mengirim pesan kepada pemerintah dunia menyatakan keinginannya untuk melakukan negosiasi penting yang diklaimnya akan menguntungkan kedua belah pihak. Meskipun pemerintah dunia adalah musuh utama bajak laut, terutama Yonko, mereka tetap bersedia melakukan transaksi bisnis jika ada keuntungan besar yang bisa diperoleh. Contohnya, mereka pernah bekerja sama dengan Kaido dan Orochi ketika keduanya masih menguasai Wano Kuni. Karena itulah, meski mereka tidak mempercayai Blackbeard, pemerintah dunia tetap mengutus CP0 untuk mendengarkan tawarannya. Namun, ketika para agen tiba, Blackbeard menolak untuk bernegosiasi dengan mereka. Ia bersikeras ingin berbicara langsung dengan Gorosei atau setidaknya dengan salah satu kesatria suci. Ia mengklaim bahwa informasi yang ia miliki sangat penting, sehingga harus didengar oleh para elit tertinggi dunia. CP0 tetap teguh pada tugas mereka, menyatakan bahwa negosiasi dengan kriminal adalah tugas mereka, dan tidak mungkin Gorosei akan datang ke Pulau Hachinosu. Begitu pula dengan kemungkinan Blackbeard diizinkan masuk ke Mary Joyce. Namun, Blackbeard tetap tidak mau menyerah. Ia yakin bahwa tawarannya cukup besar untuk membuat Gorosei tertarik bertemu dengannya secara langsung. Sementara itu, di Mary Joyce, para Gorosei tengah membahas situasi ini. Mereka mempertanyakan apa yang membuat Blackbeard begitu percaya diri ingin bertemu dengan mereka. Salah satu Gorosei, Mars, menduga bahwa Blackbeard memiliki informasi yang sangat penting. Jupiter menambahkan bahwa Blackbeard pasti merasa tidak puas dengan hanya bertemu CP0, dan kemungkinan besar ia benar-benar memiliki sesuatu yang bisa menguntungkan pemerintah dunia. Lusjuro, salah satu Gorosei lainnya, mengusulkan bahwa jika memang informasi Blackbeard cukup menarik, mereka bisa mengirim wakil komandan kesatria suci untuk menemuinya. Namun, mereka juga menyadari bahwa keputusan ini bisa menjadi langkah yang salah, terutama jika tujuan Blackbeard sebenarnya adalah untuk mencuri kekuatan buah iblis dari kesatria suci yang diketahui memiliki kemampuan regenerasi luar biasa. Blackbeard yang dikenal mampu mencuri kekuatan buah iblis orang lain tentu akan menjadi ancaman yang lebih besar jika berhasil mendapatkan kemampuan regenerasi seperti yang dimiliki oleh para Gorosei. Dengan begitu banyak intrik dan konflik yang terjadi di berbagai tempat, jelas bahwa dunia tengah berada di ambang perubahan besar. Semua pihak, baik angkatan laut, bajak laut, revolusi, maupun pemerintah dunia, tengah bergerak menuju konfrontasi yang semakin tak terelakkan. Perang besar yang telah lama diramalkan tampaknya akan segera terjadi, dan setiap langkah yang diambil oleh para tokoh utama akan menentukan arah masa depan dunia. Apa yang akan terjadi jika seluruh Gorosei tumbang di Ars Elbaf? Elbaf, tanah para raksasa, adalah salah satu tempat paling misterius dan kuat di dunia One Piece. Jika di Ark Elbaf terjadi pertarungan antara Gorosei dan aliansi Luffy, kemungkinan besar ini akan menjadi salah satu pertempuran terbesar dalam sejarah One Piece. Tapi, apa yang akan terjadi jika seluruh Gorosei dikalahkan di sana? Bagaimana dampaknya terhadap dunia?
1. Kekuatan Gorosei dan peran mereka. Gorosei bukanlah sekadar pemimpin pemerintah dunia. Mereka terlihat tunduk pada Imu, tetapi kemungkinan besar mereka juga memiliki kekuatan luar biasa. Berdasarkan manga terbaru, Gorosei memiliki kemampuan transformasi Zoan mistis yang membuat mereka tampak seperti iblis atau makhluk mitologis. Regenerasi super cepat, seperti yang terlihat ketika mereka terkena serangan dan pulih dalam sekejap. Misteri tentang umur panjang, karena mereka sudah memerintah selama ratusan tahun tanpa tanda-tanda penuaan. Jika Gorosei benar-benar dikalahkan, itu berarti ada individu atau kelompok yang memiliki kekuatan cukup besar untuk mengatasi regenerasi dan kekuatan mistis mereka. Ini bisa menjadi indikasi bahwa Luffy, para Yonko, atau bahkan senjata kuno mulai mengambil peran yang lebih besar dalam perang dunia. 2. Dampak kekalahan Gorosei terhadap pemerintah dunia. Pertama, hancurnya tatanan pemerintah dunia. Gorosei adalah pilar utama yang menjaga keseimbangan pemerintah dunia. Jika mereka tumbang, marinir akan kehilangan komando utama. Para Tenryubito, naga langit, akan ketakutan dan kehilangan perlindungan. Para pemimpin negara-negara yang tergabung dalam pemerintah dunia akan mulai meragukan kekuatan pusat kekuasaan ini. Tanpa Gorosei, kekuatan utama yang tersisa hanyalah Imu yang masih misterius. Kong, komandan tertinggi Angkatan Laut. Para laksamana seperti Kizaru, Akainu, dan Fujitora. Namun, jika Gorosei bisa dikalahkan, bukan tidak mungkin para laksamana dan pejabat tinggi lain juga akan berpikir untuk berpihak pada pihak yang lebih kuat. Kedua, revolusi besar-besaran oleh tentara revolusioner. Dragon dan tentara revolusioner telah lama melawan pemerintah dunia. Jika Gorosei kalah, mereka akan melihat ini sebagai kesempatan emas untuk menyerang langsung Maria Joa dan menggulingkan pemerintah dunia, menguasai sumber daya yang selama ini dimonopoli oleh Tenryubito, membantu negara-negara yang tertindas untuk mendapatkan kebebasan. Tanpa Gorosei, revolusi akan mendapatkan momentum terbesar dalam sejarah. 3. Peran Elbaf dalam sejarah dunia. Elbaf adalah negeri para raksasa, dan selama ini mereka dianggap sebagai ras yang kuat tetapi tidak banyak terlibat dalam politik dunia. Namun, jika Gorosei kalah di Elbaf, ini akan mengubah peran mereka secara drastis. Pertama, Elbaf sebagai markas aliansi Luffy. Jika Elbaf menjadi tempat kekalahan Gorosei, ada kemungkinan bahwa para raksasa akan mendukung Luffy dan menjadikan pulau mereka sebagai markas utama pemberontakan terhadap pemerintah dunia. Sebagai ras yang kuat, para raksasa bisa membantu menghadapi sisa kekuatan Angkatan Laut. Elbaf bisa menjadi tempat berkumpulnya pasukan revolusi, bajak laut Shanks, serta aliansi lainnya. Kedua, keterkaitan dengan senjata kuno Uranus. Ada teori bahwa Uranus, salah satu senjata kuno, berhubungan dengan Elbaf. Jika Gorosei kalah di Elbaf, bisa jadi rahasia Uranus akhirnya terungkap. Uranus mungkin adalah senjata yang dikendalikan oleh para raksasa atau tersembunyi di Elbaf. Jika Uranus diaktifkan, itu bisa menjadi senjata pamungkas untuk melawan Imu dan sisa kekuatan pemerintah dunia. Keempat, Imu turun ke medan pertempuran. Gorosei selalu terlihat tunduk kepada Imu. Jika mereka kalah, kemungkinan besar Imu akan turun langsung ke medan perang untuk menghadapi Luffy dan aliansinya. Pertama, kekuatan sejati Imu terungkap. Selama ini, Imu masih menjadi misteri. Tetapi jika Gorosei kalah, kita mungkin akan melihat kemampuan bertarung Imu yang sebenarnya. Hubungan Imu dengan Joy Boy dan Abad Kekosongan. Senjata rahasia yang dimiliki Imu untuk membalikkan keadaan. Banyak teori mengatakan bahwa Imu mungkin abadi atau memiliki kekuatan yang melampaui Gorosei. Jika dia turun tangan sendiri, maka pertempuran ini bisa menjadi klimaks yang menentukan masa depan dunia. 5. Buster Call atau serangan terakhir ke Elbaf. Jika Gorosei benar-benar kalah di Elbaf, pemerintah dunia mungkin tidak akan tinggal diam. Mereka mungkin akan menggunakan Buster Call dalam skala besar untuk menghancurkan Elbaf. Mengaktifkan senjata rahasia yang lebih kuat dari Buster Call, seperti yang digunakan untuk menghancurkan kerajaan Lulusia. Memerintahkan Angkatan Laut untuk menyerang Elbaf dengan kekuatan penuh. Ini bisa menjadi ulangan dari tragedi Ohara, tetapi dalam skala yang jauh lebih besar.
Jika hal ini terjadi, maka pertarungan terakhir mungkin akan menjadi perang dunia terbesar dalam sejarah One Piece. 6. Luffy dan Joy Boy, akhir dari era lama. Jika Gorosei kalah, maka ini bisa menandai dimulainya era baru, di mana Luffy akan semakin diakui sebagai Raja Bajak Laut sejati. Rahasia abad kekosongan akhirnya bisa terbongkar sepenuhnya. Dunia akan memasuki masa perubahan besar, dengan atau tanpa pemerintah dunia. Kekalahan Gorosei bisa menjadi awal dari pertarungan besar terakhir antara Luffy dan Imu, atau bahkan menghadirkan ancaman yang lebih besar dari yang kita bayangkan. Kesimpulannya, jika seluruh Gorosei kalah di Elbaf, dunia One Piece akan memasuki masa kekacauan terbesar dalam sejarahnya. Pemerintah dunia akan runtuh, revolusi akan meledak, dan Imu mungkin akan turun tangan langsung. Elbaf bisa menjadi pusat perubahan dunia, dan rahasia besar seperti Uranus serta abad kekosongan bisa mulai terungkap. Bagaimana menurut kalian? Apakah mungkin Gorosei benar-benar bisa dikalahkan di Elbaf? Ataukah ini justru akan memicu perang yang lebih besar? Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa kasih like kalau kalian suka konten ini, share ke teman-teman kalian yang juga suka One Piece, dan tentunya subscribe biar kalian nggak ketinggalan video terbaru dari Marimo Kun. Kalau ada teori, fakta, atau topik lain seputar One Piece yang kalian pengen kita bahas, langsung tulis aja di kolom komentar. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya, dan teruslah berlayar bersama kru Mugiwara. Salam nakama!